Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari kelas LH64 ingin mempresentasikan hasil dari artikel kami yang berjudul Peran Edukasi Seks Usia Dini Guna Meminimalisir Terjadinya Pelecehan dan Penyimpangan Seksual. Presentasi kami akan dibagi menjadi 5 bagian, antara lain bagian pendahuluan, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, diskusi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, saya sendiri yang akan berkesempatan untuk mempresentasikannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Karneta dengan nomor induk mahasiswa 23019000164. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kasus pelecehan seksual semakin marak terjadi pada anak di bawah umur. Bahkan pelecehan seksual terhadap anak tidak memandang jenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan turut menjadi sasaran para pelaku pelecehan seksual. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 350 kasus kekerasan seksual pada anak dan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian menurut data yang tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat sebanyak 2.556 korban kekerasan seksual terhadap anak selama bulan Januari hingga Juli 2020. Masih ingatkah kita dengan salah satu kasus terkait pelecehan seksual terhadap anak yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia? Kasus tersebut terjadi di Jakarta International School. Korban dari kasus tersebut adalah seorang anak TK dengan pelakunya dari beberapa orang dewasa. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa di tempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral saja, seperti di lembaga pendidikan, seseorang dapat melakukan aksi yang tidak bermoral, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini menjadi penting untuk ditinjau bersama, sebab jika kasus seperti ini terus-menerus dibiarkan dan kurang mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, maka kemungkinan terjadinya peningkatan angka kasus dari kekerasan seksual pada anak akan semakin meningkat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari dan menurunkan angka kasus pelecehan seksual pada anak adalah diberikannya edukasi seks sejak usia dini. Edukasi seks sendiri masih dibilang sangat tabu bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Padahal edukasi seks harusnya dimulai sejak anak berusia dini, yang diawali dengan pengenalan dasar terkait bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilihat dan disentuh oleh orang lain. Dalam hal ini, orang tua memiliki peranan yang sangat besar bagi seorang anak dalam pendidikan seks. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur melalui edukasi seks sejak usia dini. Perkenalkan, nama saya Naomi Aisyah Srikandi dengan nomor induk mahasiswa 230190465. Dan selanjutnya saya akan memaparkan bagian metode dari artikel yang telah kelompok kami susun. Diawali dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimana hasil dari penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan studi literatur. Berdasar pada kutipan dari Creswell dalam HAPSI tahun 2017, dikatakan bahwa studi literatur merupakan kajian yang dilakukan pada sumber-sumber berupa tulisan yang ringkas seperti jurnal, buku, makalah, ataupun artikel berisi deskripsi dari teori dan informasi terkait topik yang digunakan di dalam penelitian. Sehingga, langkah yang kami ambil untuk dapat menjawab hipotesis di awal adalah dengan mengkaji beberapa literatur pilihan seperti jurnal nasional maupun internasional, serta makalah dan juga skripsi yang kami dapatkan dari beberapa sumber rujukan terpercaya seperti Academia, Google Scholar, serta Science Direct. Selanjutnya yaitu kita beralih pada prosedur penelitian yang diawali dengan melakukan persiapan penelitian.
Pada tahap pertama ini, hal-hal yang kami lakukan meliputi diskusi seputar fenomena apa yang akan kelompok kami bahas, kemudian menentukan teori, merumuskan masalah, menentukan judul, hingga menentukan metode penelitian apa yang hendak kami gunakan. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap pengumpulan data, di mana pada tahap pengumpulan data ini kami mencari dan mengumpulkan judul-judul literatur dengan topik terkait. Kemudian setelah dirasa sumber-sumber literatur terkait sudah cukup dicari, kami kemudian memilih kembali judul-judul literatur yang sudah dicari sebelumnya untuk semakin dipersempit sehingga dapat memberikan kemudahan kami pada proses analisis. Pada artikel ini kami berhasil menggunakan sekitar 6 judul literatur. Dan tahap terakhir yaitu tahap analisis data. Kami melakukan analisis dengan cara membandingkan setiap isi dari judul-judul literatur terpilih. Yang dibandingkan yaitu meliputi kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada pada masing-masing literatur. Perkenalkan, nama saya Keja Alvitina. Saya memiliki NIM 2301886046. Saya dari kelompok ketiga yang akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian pada bagian ketiga ini. Di dalam pembahasan hasil penelitian ini ditinjau dari metode penelitian, di mana terdapat teori pengembangan, yaitu yang pertama ada Dewi dan Bakhtiar dari tahun 2020, yang dimana memberikan informasi mengenai organ reproduksi di dalam pendidikan seksual. Lalu yang kedua ada Yafi pada tahun 2017, yang memberikan bimbingan kepada anak dan remaja untuk lebih bertanggung jawab akan kehidupan seksualnya. Lalu yang ketiga ada Justicia pada tahun 2015 yang mengungkapkan banyaknya penyembunyian kasus kekerasan seksual dikarenakan adanya hubungan dekat antara pelaku dengan korban, baik itu keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada Justicia pada tahun 2015 yang mengungkapkan juga mengenai anak usia dini jikalau tidak diberikan informasi secara detail mengenai edukasi seksual, maka dapat berbahaya untuk masa remajanya. Lalu yang terakhir ada Brown dalam Gustina et al. Tahun 2020 yang memberikan bimbingan kepada anak untuk melindungi diri dari kejahatan seksual. Lalu dari teori pengembangan ini terdapat singkatan yaitu PENS yang memiliki kepanjangan sebagai berikut. Yang pertama ada P yaitu private are private, yang dimana tubuh kita adalah privasi kita, tidak boleh ada orang yang menyentuh tanpa izin kita. Lalu ada A, always remember your body belongs to you, yang artinya diingatkan kembali bahwa tubuh kita adalah milik kita, bukan milik orang lain. Lalu yang ketiga ada ends, yaitu no means no, yang artinya anak dapat berkata tidak untuk hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Lalu ada T, talk about secret that upset you, yang artinya meminta anak untuk mengungkapkan rahasia yang telah mereka simpan dan membuat mereka kecewa kepada orang tua. Di sini melibatkan komunikasi antara anak dengan orang tua. Lalu ada yang terakhir yaitu S, speak up someone can help, yang dimana meminta anak untuk berbicara dengan keberaniannya dan meyakinkan anak bahwa ketika mereka berbicara akan ada orang yang membantunya. Dan itu meyakinkan mereka juga dan untuk melindungi mereka supaya mereka merasa terlindungi. Saya Maria Claresta Aurelia dengan nomor induk mahasiswa 23018541132 akan memaparkan hasil diskusi dari penelitian kami. Hasil diskusi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada hasil, kelebihan, kekurangan, dan juga kesimpulan. Hasil. Edukasi seks pada anak usia dini dapat berdampak positif bagi anak. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya edukasi seks bagi anak sebagai informasi pada tahap pubertas. Dengan mempersiapkan mereka untuk tahu bagaimana cara menjaga dirinya agar tidak melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Kelebihan dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu merangkum berbagai penelitian sebelumnya yang memperkuat pentingnya edukasi seks bagi anak usia dini. Selain itu, penelitian sebelumnya yang berbasis internasional membantu peneliti melihat seberapa penting dan berguna edukasi seks bagi anak, khususnya dalam mengurangi masalah eksternal seperti masalah di dalam negara dan masyarakat
ataupun masalah internal di dalam keluarga. Penelitian ini juga memiliki kekurangan, yaitu adanya perkembangan anak usia dini yang belum kami jelaskan secara rinci, baik dari segi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan juga fisik pada anak. Perlu kita ketahui juga bahwa perkembangan anak usia dini juga mempengaruhi bagaimana cara anak bergaul dan menerapkan nilai-nilai atau norma ke dalam dirinya sebagai bentuk pencegahan terjadinya seks bebas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah edukasi seks perlu dilakukan pada anak usia dini guna meminimalisir terjadinya pelecehan dan penyimpangan sosial. Edukasi seks dapat diterapkan di dunia pendidikan, khususnya bagi anak yang sudah mulai menginjak masa pubertas, meliputi penambahan informasi mengenai cara menjaga diri dan juga alat reproduksi yang diperlukan sebagai awal untuk meminimalisir perilaku negatif dan kesehatan bagi anak tersebut. Perkenalkan, nama saya Rudi Pratama dengan NIM 23018655685. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok akan menjelaskan bagian penutup dari artikel ilmiah atau penelitian yang telah kelompok tulis. Nah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kelompok menyimpulkan bahwa ternyata sex education ini perlu dilakukan pada anak usia dini, ya, khususnya anak usia dini. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelecehan seksual dan penyimpangan sosial pada anak usia dini tersebut. Namun pada penerapannya, sex education ini ternyata tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak usia dini saja loh. Ternyata sex education ini juga dapat memberikan manfaat kepada anak-anak dari jenjang usia lainnya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, ya termasuk TK dan PAUD juga. Tapi ya balik lagi, fokus informasi yang diberikan antara jenjang-jenjang tersebut tentu berbeda ya. Misalnya pada anak-anak usia TK, PAUD, dan SD, itu akan lebih diberikan informasi mengenai bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, dan bagian private mereka tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Dan apabila orang lain ingin menyentuh atau melihat bagian mereka harus berani berkata tidak. Berbeda kepada anak SMP dan anak SMA. Pada jenjang tersebut, mungkin sex education yang diberikan itu lebih ke tentang bahaya seks bebas, seks di luar nikah, dan lain-lainnya. Sex education ini tentunya berfungsi untuk menambah informasi kepada anak-anak tersebut, baik dari anak usia dini, anak TK, SD, SMP, maupun SMA. Nah, dengan penambahan informasi itu yang biasanya dilakukan dengan cara sosialisasi di institusi-institusi pendidikan ataupun di sekolah, diharapkan pelecehan seksual khususnya kepada anak usia dini itu dapat berkurang. Dan kalau untuk anak-anak yang udah lebih dewasa, menginjak remaja, diharapkan mereka tidak akan melakukan seks bebas. Walaupun fokus utama kita pada penelitian ini adalah mencegah pelecehan seksual kepada anak-anak usia dini. Nah, berikut adalah referensi yang kelompok gunakan dalam menyusun penelitian ini atau artikel ilmiah ini. Oke, sekian dari kelompok 5. Saya Rudi Pratama mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton presentasi ini dan telah membaca hasil penelitian kami. Atas perhatiannya saya ucapkan kembali terima kasih.